Otakers, kembali lagi sama kita di channel Utaati Otak. Nah, pada pojok materi kali ini kita akan membahas tentang perbedaan fungsi injektif, surjektif, dan juga bijektif. Otakers, sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu pengertian dari relasi, fungsi, domain, kodomain, dan juga range. Pastikan teman-teman sudah menonton video kita agar tidak ketinggalan untuk membahas materi terkait sifat-sifat fungsi berikut ini. Oke, langsung saja mari kita membahas apa saja sifat-sifat fungsi. Fungsi dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu fungsi injektif, surjektif, dan juga bijektif. Pengelompokan tersebut didasarkan pada sifatnya. Apa sih perbedaan dari fungsi injektif, surjektif, dan juga bijektif? Perbedaan ketiga jenis tersebut dapat kita simak pada penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas fungsi injektif. Apa yang dimaksud dengan injektif? Fungsi injektif adalah fungsi into atau fungsi satu-satu. Fungsi F memetakan A ke B dikatakan fungsi injektif apabila anggota kodomen hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Pada fungsi injektif ini, anggota himpunan daerah kodomen boleh tidak memiliki pasangan, namun semua anggota kodomen yang terpasangkan hanya ada satu. Tidak boleh ada yang lebih dari satu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama menunjukkan fungsi injektif karena anggota kodomen hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Nah, untuk gambar yang kedua ini juga termasuk sebagai fungsi injektif karena anggota kodomen boleh tidak memiliki pasangan tidak lebih dari satu. Kemudian, yang gambar ketiga ini menunjukkan bukan termasuk dari fungsi injektif karena terdapat kodomen mempunyai pasangan lebih dari satu dan terdapat dua anggota yang tidak memiliki pasangan. Fungsi yang kedua adalah fungsi surjektif atau fungsi onto. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi surjektif ini? Fungsi surjektif ini memiliki ciri-ciri yaitu anggota kodomennya boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Namun, hal yang perlu diingat adalah tidak boleh ada anggota kodomen yang tidak dipasangkan. Fungsi surjektif ini biasanya dipenuhi apabila jumlah anggota kodomen sama atau lebih sedikit dari anggota domain. Perhatikan gambar berikut ini supaya teman-teman lebih memahami tentang sifat fungsi surjektif. Gambar pertama menunjukkan fungsi surjektif. Mengapa demikian? Karena terdapat anggota kodomen hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Dan untuk gambar kedua juga menunjukkan sebagai fungsi surjektif. Karena anggota kodomen boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Sedangkan untuk gambar yang ketiga menunjukkan bukanlah sebagai fungsi surjektif. Karena anggota kodomen ada yang tidak memiliki pasangan. Jadi, untuk surjektif ini, untuk himpunan B atau kodomennya haruslah memiliki pasangan. Oke, yang ketiga adalah fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Apa sih yang dimaksud dengan bijektif ini? Fungsi bijektif adalah gabungan dari fungsi injektif dan juga surjektif. Pada fungsi bijektif ini, semua anggota domain dan kodomen harus terpasangkan tepat satu. Kebalikan fungsi dari fungsi injektif dan surjektif belum pasti fungsi atau pemetaan. Namun, kebalikan fungsi dari fungsi bijektif juga merupakan fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan bijektif bisa dilihat dari gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan sebagai fungsi bijektif karena semua anggota domain dan kodomen terpasangkan satu-satu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita membahas contoh soal injektif, surjektif, dan bijektif berikut ini. Contoh soalnya adalah
sebutkan masing-masing sifat dari fungsi-fungsi berikut ini. Dengan A terdiri dari min 2, min 1, 0, 1, dan 2 sebagai domain. Sedangkan untuk B terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 sebagai kodomen. Maka tentukanlah yang pertama, fx sama dengan x plus 3. Yang kedua, fx sama dengan x kuadrat. Nah, kita akan menjawab soal yang pertama dulu. Artinya di sini terdapat fungsi fx sama dengan x plus 3. Maka terlebih dahulu kita mencari range f di mana f-nya adalah min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Jadi f min 2 sama dengan min 2 plus 3 sama dengan 1. Untuk f min 1 sama dengan min 1 plus 3 sama dengan 2. Kemudian untuk f0 sama dengan 0 plus 3 sama dengan 3. Kemudian untuk f1, 1 plus 3 sama dengan 4. Kemudian untuk f2, 2 plus 3 sama dengan 5. Sehingga range-nya adalah min 2,1, min 1,2, 0,3, kemudian 1,4, dan 2,5. Nah, berikut ini jika hasil range-nya digambarkan dalam diagram panah. Dari hasil yang terlihat pada diagram panah tersebut menunjukkan bahwa hasilnya termasuk dalam fungsi injektif. Karena terdapat satu anggota kodomen atau B yang tidak memiliki pasangan di daerah domain atau A. Selain itu, alasan lainnya adalah anggota kodomen hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Dan hasil tersebut juga bukan termasuk fungsi surjektif. Karena terdapat satu anggota kodomen atau B yang tidak memiliki pasangan di daerah domain atau A. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang selanjutnya ya. Di mana dari pertanyaan ini artinya adalah terdapat fungsi fx sama dengan x kuadrat. Maka kita akan mencari range f di mana f sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2. Jadi f min 2 sama dengan min 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian untuk f min 1 sama dengan min 1 kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya untuk f0 adalah 0 kuadrat sama dengan 0. Lalu f1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Dan yang terakhir adalah f2 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Sehingga range-nya adalah min 2,4, min 1,1, 0,0, 1,1, dan 2,4. Nah, berikut ini jika hasil dari range digambarkan dalam diagram panah. Diagram panah tersebut menunjukkan bahwa bukan termasuk fungsi injektif, karena anggota pada daerah kodomen atau B ada yang memiliki pasangan lebih dari satu di daerah domain atau A. Kemudian, gambar tersebut juga menunjukkan bukan termasuk fungsi surjektif, karena terdapat 3 anggota daerah kodomen atau B yang tidak menjadi pasangan di bagian domain atau A. Nah, gambar tersebut tentu juga bukan termasuk fungsi bijektif. Mengapa demikian? Karena tidak memasangkan tepat satu pada semua anggota. Berarti kesimpulannya gambar tersebut bukanlah fungsi. Bagaimana otakers? Sudah paham belum nih perbedaan antara fungsi injektif, surjektif, dan juga bijektif? Apabila teman-teman belum paham, teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar di bawah ini. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman dalam memahami perbedaan dari ketiga jenis fungsi tersebut ya. Jangan lupa teman-teman untuk tetap membaca artikel dan mainkan kuisnya hanya di website kita utaatiotak.com.
Kalau teman-teman suka dengan video kita, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Kemudian subscribe channel kita dan klik tombol lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari kita. Salam dari Sabang sampai Merauke.